Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbenah, salam PKM, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu disehatkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Pada pagi hari ini saya menyempatkan untuk berkunjung ke kebun saya karena udah 1 minggu lebih saya di rumah, saya absen tidak berkebun. Alhamdulillah kemarin dedek kecil atau anak saya yang kedua itu lahir. Alhamdulillah dikasih cowok. Semoga memberikan keberkahan menjadi anak yang soleh. Amin. Yuk teman-teman semua, bantu like, komen, dan subscribe untuk berkembangnya channel saya, untuk menjadi edukasi, menjadi menambah wawasan, menambah semangat untuk teman-teman semua, khususnya yang baru mau belajar bertani, khususnya para pemuda yang udah minat mau berkebun. Yuk tambah semangat, tambah belajar, dan terus belajar. Ini di hadapan saya ada salah satu kelon, dia karakternya raja. Karakternya raja, buahnya juga bisa tiap tahun, asalkan kita selalu menyimpan bahan. Kita menyimpan bahan, dan tentunya bahan, ketika bahan itu banyak, kita harus lakukan sortasi. Jangan pernah ketika bahan itu banyak kita buahin semua, itu jangan pernah. Itu kalau bisa dikatakan, mohon maaf, itu terlalu egois untuk kita sendiri. Pohon pun akan menjadi stres. Yang stres itu bukan tidak hanya orang atau apa ya, untuk pohon sendiri itu ada kata stres itu ada. Kita harus bisa menjaga supaya pohon itu tidak stres, karena merawat pohon itu diibaratkan kita merawat anak. Kita harus dikasih sayang, kita harus cari tahu apa sih kekurangan pohon itu sendiri, apa sih maunya pohon itu. Kita jangan pernah egois, ketika bahan itu banyak kita buahin semua, itu juga gak baik. Kalau buat saya sendiri, pertama pangkas setelah panen itu diusahakan asnya itu ditentukan dulu. Asnya itu ditentukan dulu, atau ini apa ini, kerangka itu ditentukan dulu. Setelah itu kita terserah mau nyimpan bahan di mana, tapi direkomendasikan itu bahan itu semakin dekat dengan bonggol atau as itu semakin didekatin. Tapi ketika kok bahan itu tidak tumbuh, yang tumbuh tapi di jauh, ya apa boleh buat, kita simpan bahan, karena yang dekat itu tidak tumbuh. Tumbuhnya di jauh kita simpan walaupun itu jauh. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika bahan itu udah tumbuh jauh, nanti selagi makanan itu mendukung, pasti akan tumbuh lebih dekat lagi. Ketika bahan itu tumbuh banyak, kita lakukan sortasi, dan sortasi itu juga tidak cuma sekali 2 kali. Kita pantau. Sortasi pertama kalau buat saya itu di bulan 12, itu sortasi pertama. Sortasi kedua di bulan 1 atau 2, dan nanti kita biarkan dulu. Setelah itu jika udah banyak bahan lagi, sortasi lagi. Kalau bahasa sendiri sih enggak terlalu menentukan bulannya, karena setiap pohon itu berbeda-beda pertumbuhannya, ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kita pantau terus. Kalau untuk patokan bulan itu kalau buat saya sendiri tidak terlalu ini ya, lebih baik kita terus pantau. Karena kalau orang tua bilang
Tuh orang kata orang Jawa, sopo sing arep panen oke yo kerep-kerep dilekno alase. Kan koyo ngono kalau bahasa Indonesia yo. Kita rajin-rajin ke kebun, kita pantau, kita lihat apa maunya pohon itu, apa yang dibutuhkan. Nah, supaya kita bisa melihat perkembangannya kayak gitu. Kembali ke bahan lagi, ini kemarin udah saya sortasi, saya simpan bahan nih, termasuk saya simpan bahan tuh. Bahannya udah saya simpan 1 2 3 4. Ini kan saya buang 1 ya, 4 5 6. Nah, saya akan sortasi lagi karena ini yang kemarin saya biarkan dulu biar 2 mana yang terbaik. Nah, dan saya sudah mendapatkan, biarkan ini yang jadi bahan. Nah, ini di bawah saya nggak terlalu suka, kan saya buang. Ini aja, ini aja, udah cukup gitu aja. 1 2 3 4 5, udah saya cuma nyimpen bahan 5. Alhamdulillah. Ketika kita mampu memupuk itu, kasih pupuk yang tepat, dosis tepat, tepat dosis, tepat waktu, pohon pun akan berbakti kepada tuannya. Yakin aja, kalau dulu di tempat saya, khususnya di wilayah saya Temanggung ini, katanya kalau pangkas itu takut gak tumbuh. Aneh kan, dulu saya waktu baru mau belajar, kok bisa ya kalau dipangkas kok takut gak tumbuh tuh gimana. Tuh kalau ditanya alasannya yo cuma takut gak tumbuh aja, kan belum masuk akal. Kan harusnya kita cari tahu dulu, kita cari ilmu. Emang salah satu merawat kebun kopi ya pemangkasan itu perlu. Asal kita tidak asal pemangkasan, kita juga harus tahu ilmunya. Kalau saya kemarin mangkas ini sampai diaruh-aruh sama orang. Kalau bahasa diaruh-aruh kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia itu ditegur sama orang. Waduh, rempel kok kayak gitu, nggak ora bablas mati kayak gitu ya. Saya percaya, saya yakin karena saya udah belajar kalau salah satu itu harus merawat kopi juga harus pemangkasan. Saya belajar, bisa dikatakan kurban YouTube juga bisa. Dulu saya belajarnya dari YouTube, dari teman-teman juga, pemangkasan itu harus. Tapi saya yakin nih bahan pasti akan tumbuh. Buah ini bahan, nah ini kerangka sampai kayak gitu pasti tumbuh bahan tuh, bahan raja. Yakin aja, yang penting yakin kita, yakin kita terus cari ilmu. Alhamdulillah hasil pasti ikut. Oh, buat teman-teman semua, mungkin cukup video saya hari ini. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk kita semangat lagi para pemuda, khususnya petani-petani yang baru mau belajar. Yuk semangat lagi, terus belajar, terus kerja keras. Bantu saya like, komen, dan subscribe. Semoga menjadikan teman-teman semua motivasi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.